Indonesia dan Tiongkok memiliki sejarah panjang dalam kerjasama di berbagai bidang. Hubungan bilateral antara kedua negara ini tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tapi juga budaya, pendidikan, dan teknologi. Seiring dengan perkembangan zaman, kerjasama ini terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Indonesia dan Tiongkok menyepakati kerjasama di sejumlah bidang, baik ekonomi, non-ekonomi. Penandatanganan nota kesepakaman ini disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Tiongkok Li Kang. Dan untuk membahas hal ini telah hadir melalui sambungan virtual ekonom senior Samuel Sekuritas Fitra Faisal. Selamat pagi Mas Fitra. Selamat pagi Mas Yuda. Mas Fitra, apakah betul kedatangan Li Kang ini seperti membawa angin segar ataupun harapan baru di kerjasama ekonomi yang menjanjikan, terutama kalau kita bicara mengenai pelemahan ekonomi global dan menurunnya nilai ekspor Indonesia yang mengalami penurunan sebesar 10,5% di tahun 2025 ini, Mas. Dan juga kondisi tadi ya global di mana perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat sepertinya positioning ini mempertegas apakah Indonesia memang akan lebih bersikap ke Tiongkok dan Tiongkok juga akan menjadi backup Indonesia di negara Asia. Bagaimana Anda melihat hal ini, Mas? Ya, betul sekali Mas Yuda. Tentu ini menjadi angin segar ya, tetapi tentunya tidak kemudian menjadikan kita terlalu berporos ke satu tempat karena tetap saja kita terus melakukan negosiasi dan juga rencana-rencana kerjasama ekonomi kepada Amerika Serikat ya, meskipun sekarang memang dalam tensi yang tidak terlalu baik. Eh, Kepergian kita atau kedatangan China, Perdana Menteri China ke sini sebenarnya juga merupakan bagian dari proses diplomasi kita yang memang relatif netral. Ya. Di satu sisi kita ingin melebarkan value chain kita ke Amerika Serikat, tetapi di sisi yang lain kita tetap kemudian mempertahankan China sebagai salah satu negara partner terbesar kita ya dari sisi investasi dan juga perdagangan internasional. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% itu dari hitung-hitungannya ya, apa yang kami hitung itu butuh 10.000 triliun ya setidak-tidaknya untuk 5 tahun ke depan ya. Nah, itu terbagi menjadi 6 sektor utama yaitu pertama energi, kemudian itu ada transportasi, ada housing, ada water resources, juga water sanitation dan juga tidak kalah pentingnya adalah ICT. Nah, semua itu kita melihat bagaimana peran dari China itu sangat krusial ya dalam hal ini. Sebagaimana yang juga kita lihat bagaimana China sekarang berusaha untuk melakukan rebalancing atau reprioritizing ekonominya selama beberapa tahun terakhir. Kalau kita lihat dari posisi tahun 2018 sebelumnya mereka merupakan salah satu pemilik obligasi Amerika Serikat yang terbesar, tetapi sekarang sudah kemudian diambil alih oleh negara lain. Kenapa? Karena ya mereka sudah kemudian menjual ya obligasi dari US itu selama beberapa tahun terakhir. Dulunya di tahun 2018 sekitar 1 triliun US dollar, sekarang tinggal 600 sampai 700 billion US dollar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah duitnya itu kemana ya kan mereka punya cash on hand. Nah, mereka punya rencana strategi stimulus ekonomi untuk 5 tahun ke depan sekitar 1,3 triliun US dollar seminimal-minimalnya, yaitu setara dengan 1 tahun GDP kita. Nah, itu dalam beberapa perhitungan saya coba melihat bahwa kalau itu 5% saja, 5 sampai 6% kita bisa dapatkan, itu artinya 1.100 sampai 1.200 triliun, yaitu sekitar 70 atau 80 billion US dollar bisa kita dapatkan dari China. Bisa nggak kita dapat lebih dari itu? Misalnya kita dapat 2.000 atau 3.000 triliun. Dalam beberapa perhitungan yang saya lakukan, bisa saja kita bisa mendapatkan peluang lebih besar lagi, tetapi kita tidak bisa melihat bahwa China itu terlalu dominan dari posisinya. Ketika China terlalu dominan, itu akan meng-crowd out another potential investors dan itu adalah seninya. Sehingga China tetap dekat, kita tetap bisa mendapatkan investasi dari China dan juga perdagangan dari China. Kita bisa mengekspor paling besar ke sana dan sampai sekarang merupakan partner ekspor terbesar kita 70 billion US dollar. Tapi di sisi yang lain, kalau terlalu dominan China-nya, yang lain tidak mau masuk. Sebagaimana yang sering saya dengar ya, ketika ada proyek-proyek investasi dari negara lain, ketika mereka melihat di situ ada China-nya, mereka akan menarik diri. Begitu juga dengan dulu kita pernah ingin melakukan FTA dengan Amerika Serikat ya, mini FTA yang untuk mendapatkan Inflation Reduction Act-nya zamannya Biden, tetapi kemudian parlemennya menolak karena ketika kita ingin mendapatkan proses insentif dari subsidi energi terbarukan, itu artinya backdoor ya menurut parlemen Amerika Serikat, backdoor untuk China. Nah, ini adalah artinya kita perlu untuk berselancar di antara kepentingan-kepentingan besar. Memang China menurut saya itu
paling gampang ya untuk mendapatkan investasi dari China, karena pertama dekat dan yang kedua China memang lagi butuh sekarang ya dalam konteks tensi global ini. Tetapi kalau kita memang terlalu signifikan ya, kemudian berpartner dengan satu negara saja ya, tidak hanya China tapi juga negara-negara lain, kita juga harus kemudian menyeimbangkan peran kita dengan Amerika Serikat. Jangan sampai kemudian China merasa kita terlalu Amerika, dan juga jangan sampai Amerika melihat kita terlalu China. Sehingga kita yang paling pas adalah tetap berada di tengah-tengah. Nah, yang paling ideal untuk 5 tahun ke depan ya, untuk 5 tahun terakhir saja kita mendapatkan sekitar 30 sampai 40 billion US dollar for the next 5 years. Untuk tadi hitung-hitungan yang saya sampaikan, 70 sampai 80 billion US dollar, artinya 2 kali lipat dibandingkan dengan apa yang kita dapat 5 tahun terakhir. Itu saya rasa masih rasional dan terukur ya. Di satu sisi kebutuhan investasi kita bisa terpenuhi, tapi di sisi yang lain ya, secara geopolitik dan geoekonomi kita masih tetap di tengah, begitu Mas Yuda. Menarik kalau Anda katakan kita harus berada di tengah tapi juga bisa tetap melakukan negosiasi dengan negara-negara lain, karena tadi dominasi Tiongkok juga akan membahayakan hubungan bilateral perdagangan dengan beberapa negara, salah satunya tadi Anda katakan Amerika. Tapi kalau kita coba mengutip dari pernyataan Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok Li Qiang yang mengatakan bahwasanya Tiongkok dan Indonesia merupakan pemain penting dalam perekonomian global. Dan ia menyuruhkan agar kedua negara ini melangkah ke depan untuk bersemangat, tekad kuat, meningkatkan pentingnya kerjasama. Nah, kalau Anda melihat sebenarnya ini China melihat Indonesia merupakan salah satu lokasi untuk investasi yang cukup baik. Kekhawatiran Tiongkok juga dengan perang dagang dengan Amerika, sehingga dia sepertinya memberikan statement bahwasanya seharusnya Indonesia ini bersekutu dalam tanda kutip dan memilih mitra dengan Tiongkok dibandingkan dengan Amerika. Bagaimana Anda melihat pernyataan ini? Itu sangat wajar sekali ya, dalam POV-nya China tentu mereka membutuhkan kawan yang lebih banyak. Dan tentu ini juga beresonansi dengan kebutuhan kita untuk juga berteman dengan China. Karena China selama ini memang sudah menjadi teman yang baik, itu tidak bisa dipungkiri ya. Dan apalagi mereka tadi saya sudah sampaikan, selama beberapa tahun terakhir mereka mendamping obligasi US sehingga mereka punya cash on hand. Sehingga mereka dengan rencana cash on hand ini kan ingin mendapatkan return atau ingin mendapatkan keuntungan-keuntungan ekonomi ke depannya. Selain mereka ingin merevitalisasi ekonominya, tentunya mereka ingin melebarkan portofolio industrinya, ya, melebarkan basis produksinya juga ke negara-negara lain, seperti misalnya di sini ASEAN ya sebagai pasar dan juga sebagai tempat produksi. Tapi ya tentunya kita bisa memanfaatkan itu, tapi di sisi yang lain tetap berada dan terus berada di tengah. Karena kalau kita terus terlalu terkonsentrasi pada satu negara, sebagaimana saya sampaikan tadi, itu sebenarnya memiliki risiko ya, risiko geopolitik yang cukup signifikan ya. Dan kita bisa belajarlah dari Vietnam, bagaimana Vietnam mendapatkan tarif yang besar sekali karena dianggap sebagai negara peralihan dari produk China melalui Vietnam ke Amerika Serikat. Nah, ini yang tidak kita inginkan kan. Jadi kita ingin menjadi negara yang tetap netral, tetapi kita masih melihat bahwa China merupakan teman yang paling dekat, tetapi kita juga sisi yang lain harus memainkan persepsi. Ini kan masalah persepsi ya. Kalau Amerika Serikat tidak pernah mencegah kita untuk berteman dengan siapapun. Dari hasil negosiasi juga secara eksplisit ya, tidak tahu kalau mereka ingin punya rencana lain di belakang itu, tetapi setidak-tidaknya dalam beberapa forum-forum negosiasi dengan Indonesia dan juga negara-negara lain, mereka tidak pernah menyampaikan secara eksplisit bahwa kita harus menjauhi China. Nah, ini adalah peluang atau loophole yang perlu kita manfaatkan karena ya China adalah teman terdekat ya dan sangat strategis ya dalam konteks gravitasi ekonomi, tidak bisa kita jauhi begitu ya. Tapi di sisi yang lain tentu kita juga harus melihat konstelasi ekonomi ke depan bahwa lebih banyak teman lebih baik begitu. Mas Yuda. Ya, Mas Fitra, menarik mungkin saya sedikit mengelaborasi nota kesepakatan antara Tiongkok dan Indonesia. Salah satunya adalah mempromosikan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi dan investasi bilateral setelah meningkatkan kerjasama moneter antara kedua negara di pasar moneter dan keuangan. Bagaimana Anda melihat ini? Di satu sisi kris kita aja sempat menjadi salah satu pertimbangan Amerika untuk meningkatkan tarif ekspor kita ke Amerika. Kemudian juga kita melihat tadi Anda katakan harusnya kita berhati-hati untuk menjalin kerjasama dan memberikan peluang kepada negara untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ketika kedua negara menyepakati untuk menggunakan penguatan fiskal dengan mata uang lokal, bagaimana ini Anda melihatnya? Ya, ini memang ini masalah komunikasi ya. Kalau ketika bicara mengenai local currency settlement, sebenarnya tidak hanya dengan China, kita sudah melakukan dengan negara-negara lain ya. KRIS saja itu sudah kemudian bisa kita pergunakan di beberapa negara ASEAN dan bahkan KRIS juga pada akhirnya akan menjadi semacam fondasi untuk menjadi ASEAN QR payment nanti ke depannya.
Saya rasa ini masalah komunikasi karena kan yang menjadi pertimbangan dari misalnya Visa atau Mastercard kemarin adalah bagaimana mereka tidak dikomunikasikan dengan baik. Ya sudah itu saja. Ketika mereka juga bisa terlibat, ya why not ya mereka juga bisa ikut kok di apa proses transaksi yang ini. Dan dengan China saya rasa tidak, ya memang ya isunya di situ ya. Ini kan masalah persepsi. Ketika kita terlalu signifikan dan kemudian memiliki modalitas transaksi yang juga eksklusif, nah ini pastinya akan menjadi salah satu perhatian dari Amerika Serikat. Tetapi ini masalahnya adalah bagaimana kita membangun proses dan nanti kalau kita bicara mengenai local currency settlement atau proses pembayaran yang sifatnya bilateral antara Indonesia dan China, ini ya bisa kita buat secara lebih inklusif ya. Toh pada akhirnya US dollar itu pasti akan tetap digunakan oleh para eksportir kita karena itu yang paling gampang untuk didapatkan. Ini sebagai salah satu alternatif bahwa kita bisa kemudian meningkatkan peran atau transaksi kita antara dua negara dengan menggunakan mata uang bilateral. Itu saya rasa tidak terlalu kemudian membuat kerugian buat Amerika Serikat. Dan sekali lagi ini masalah persepsi dan juga komunikasi, Mas Yuda. Iya, Mas Fitra, ini terakhir, bagaimana ekspektasi Anda dengan MOU dan bentuk kerjasama dari pertemuan Lika dengan Presiden Prabowo? Apakah bisa secara konkret memberikan pertumbuhan ekonomi di satu sisi? Tadi Anda katakan kita harus juga bermain netral di tengah isu konflik global internasional yang dimotori oleh Amerika dan Tiongkok, di tengah tarif barang impor yang sekarang terus melonjak. Bagaimana Anda melihat hal ini? Ya, segala perjanjian atau komitmen dengan China sebenarnya sangat baik ya. Tetapi kalau juga bisa melihat ya secara timeline ya historical, banyak dari komitmen-komitmen tersebut yang tidak terrealisasi. Nah, tinggal bagaimana ke depannya ini kita bisa kemudian merealisasikan komitmen-komitmen tersebut. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pelajaran dengan China itu sebenarnya paling gampang ya untuk mendapatkan komitmen dan paling gampang untuk mendapatkan besaran investasi. Sebagaimana yang kemarin juga kita lihat ketika Pak Prabowo datang ke China, mereka sudah berkomitmen 10 billion US dollar misalnya. Itu dalam perjalanan 100 hari pertama Pak Prabowo dengan menghabiskan ke 9 negara, itu menghasilkan 19 billion komitmen investasi. 50% lebih itu berasal dari China komitmennya. Tetapi kan permasalahannya adalah bagaimana menjadikan itu terrealisasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah supaya tidak ada time overrun dan juga kalau terlibat dengan China misalnya terkait dengan pendanaan investasi itu juga harus kita lihat bagaimana tidak ada cost overrun juga sehingga pada akhirnya kita bisa melihat bagaimana pelajaran high speed train kemarin itu melihat bahwa gampang sekali mendapatkan komitmennya, tapi pada akhirnya kita melihat ada cost overrun dan time overrun tersebut. Nah ini yang kemudian harus kita lihat dan perhatikan ya, dan pembahasannya harus lebih komprehensif di awal sehingga memitigasi hal-hal atau resiko-resiko yang kita akan lihat nanti di masa depan begitu, Mas Yuda. Nah, Switra, terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini sangat memberikan insight terkait bagaimana nanti aplikasi dan juga eksekusi daripada perjanjian yang tidak hanya sekedar draft tapi juga bisa diimplementasikan karena banyak sekali konsekuensi yang akan berjalan dengan time overrun tadi ya menjadi suatu konsekuensi apabila kita hanya sekedar omong-omong belaka dari perjanjian ini. Terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini, Mas. Sama-sama.